berjumpa lagi dengan saya Bu Ani. Oke, untuk materi hari ini silahkan disimak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa lagi dengan saya Bu Ani Wayuningsi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kali ini anak-anak kita akan belajar mengenai teks eksposisi. Apa sih teks eksposisi itu? Sebelumnya, tujuan pembelajarannya silakan dibaca ya anak-anak ya, biar tidak salah paham begitu. Oke, sudah? Nah, kalau sudah kita next. Nah, di sini, kemarin kita kan sudah belajar mengenai teks eksposisi begitu. Jadi di sini poinnya adalah menyimpulkan isi teks eksposisi ya, melanjutkan materi kemarin. Jadi untuk mengembangkan suatu paragraf dalam sebuah teks eksposisi itu kita perlu menentukan gagasan umum atau ide pokok begitu. Nah, contoh teks minggu lalu. Nah, gagasan umum atau ide pokok ini biasanya berada di awal paragraf atau di akhir paragraf. Jadi bisa di awal, bisa di akhir paragraf, begitu. Nah, ini contoh teks pada minggu lalu. Nah, ini adalah cuplikan teks eksposisi tentang bencana hidrometeorologi. Nah, bisa dicermati ya untuk gagasannya begitu. Gagasannya. Nah, jadi untuk menyimpulkan isi teks dilakukan dengan cara menentukan gagasan umum setiap paragrafnya, kemudian ditulis simpulan isi teks berdasarkan gagasan umum tersebut dengan kalimat sendiri, begitu. Jadi kalau kalian kemarin Bu Ani meminta tugasnya untuk menentukan sebuah gagasan umum atau ide pokok, di setiap paragraf ditentukan dulu gagasan umumnya itu di awal atau di akhir, atau di awal atau di akhir begitu. Baru nanti kalian bisa menyimpulkan sebuah isi dari teks eksposisi tersebut. Contohnya sudah ada di dalam begitu. Contohnya untuk gagasan umumnya yang sudah Bu Ani blok warna hitam. Lanjut. Nah, ini jenis-jenis paragrafnya berdasarkan letak gagasan utamanya. Di sini ada paragraf deduktif, ada paragraf induktif, kemudian ada paragraf campuran. Ada 3 ya. Ini berdasarkan letak gagasan utamanya. Nah, kalau paragraf deduktif itu gagasan utamanya di awal paragraf. Nah, biasanya ini untuk gagasan umum terdapat dalam kalimat utama. Jadi gagasan umumnya terletak di awal paragraf. Nah, di awal paragraf itu biasanya kalimat utamanya ada di sana juga begitu. Jadi di sini setelah kalimat utama atau gagasan utama tadi baru kalimat penjelas begitu. Jadi kalimat penjelasnya di akhir begitu. Nah, contohnya begini. Contohnya ini kalimat utamanya yang berwarna merah. Lanjut paragraf kedua. Maksudnya paragraf induktif. Nah, paragraf induktif ini kebalikannya. Ini gagasan utamanya terletak di akhir paragraf. Kemudian gagasan utamanya ini sekaligus menjadi kalimat penutup paragraf. Nah, jadi kalimat sebelumnya atau di awal itu merupakan kalimat penjelas yang berisi gagasan penjelas yang kemudian disimpulkan pada kalimat akhir sebagai gagasan umumnya. Begitu. Jadi kebalikannya deduktif. Seperti ini yang di warna merah. Contohnya. Kemudian paragraf campuran, ini gagasan umumnya terletak di awal dan di akhir. Jadi 2. Kemudian kalimat utamanya di akhir paragraf merupakan penegasan ulang kalimat utama yang berada pada awal paragraf. Jadi penegasan ulang. Contohnya ini. Di awal ada, di akhir ada. Kalau kurang jelas, nanti silakan dicari contohnya yang lain. Nah, ini masih jenis paragraf gitu. Ini singkatnya seperti ini. Lebih enak dipahaminya seperti ini. Nah, ini. Saya kita lanjutkan. Nah, ini mengidentifikasi struktur kaidah kebahasan teks eksposisi. Nah, ini ada 3. Pertama ada tesis, penegasan ulang, rangkaian argumentasi begitu. Nah, kalau tesis itu biasanya pengenalan isu atau pandangan penulis begitu kalau tesis. Kemudian kalau argumen itu biasanya pendapat dan fakta. Jadi
pendapat penulis, kemudian dibuktikan dengan fakta-fakta pendukung. Jadi biar tidak hoax begitu. Nah, yang ketiga ini ada penegasan ulang. Jadi di sini biasanya bisa disebut dengan simpulan atau rangkuman. Ini biasanya disajikan setiap topik itu berbeda untuk kesimpulan atau rangkumannya. Gitu. Jelas ya? Kemudian untuk kebahasaannya di sini ada 5. Yang pertama menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan. Nah, contohnya ini, jadi istilah-istilah ya, mungkin istilah biologi, kimia, atau kedokteran dan sebagainya. Yang kedua ini kausalitas, kronologi, dan perbandingan atau pertentangan. Nah, contohnya di sini bisa dibaca. Oke. Kalau sudah, lanjut ketiga. Ini adalah kata kerja mental atau verba. Contohnya diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, dan sebagainya. Nah, yang keempat ini menggunakan kata perujukan. Biasanya merujuk pada sesuatu. Biasanya berdasarkan data wawancara mungkin, data dari litbang mungkin, sesuai dengan pernyataan. Ini macam-macam begitu. Yang kelima ini menggunakan kata persuasif atau mengajak. Biasanya ditandai dengan ciri-ciri sebaiknya, harusnya, diharapkan, dan menggunakan kata-kata denotatif bermakna sebenarnya. Nah, ini langkah-langkah untuk menyajikan teks eksposisi. Ini biasanya penyajian ini, kalau menyajikan teks eksposisi ini harus berdasarkan strukturnya tadi, jadi harus runtut begitu ya. Ada tesis, kemudian diikuti argumen, kemudian diakhiri dengan penegasan kembali begitu. Jadi yang pertama, kalian kalau membuat teks eksposisi, menentukan isu atau permasalahannya dulu, kemudian membaca berbagai sumber biar tidak hoax begitu. Yang ketiga, mendaftar topik yang berkaitan dengan isu. Misalkan biasanya kan kalau teks eksposisi mungkin kalian mau mencari yang kekinian, boleh. Yang keempat atau D ini menyusun kerangkanya dan strukturnya. Nah, ini sangat penting. Kerangka ini penting karena untuk menuju ke poin ke E atau kelima, karena untuk mengembangkan kerangka teks eksposisi tersebut. Nah, kalau nggak ada kerangka kalian bingung begitu. Biar mudah ada kerangkanya. Nah, di sini kalau sudah semuanya teks eksposisi, baru kalian harus melakukan penyuntingan. Kenapa kok harus? Karena biar teks eksposisi kalian itu lebih enak, lebih tertata untuk kebahasaannya juga begitu. Bukan bahasa juga, tapi penulisannya juga dan lain sebagainya. Makanya di sini yang perlu diperhatikan ketika menyunting adalah pertama, isi teks eksposisi haruslah memiliki daya tarik, harus mempunyai ciri khasnya gitu. Jadi yang diangkat isu, argumen, dan faktanya. Yang kedua, struktur ini harus urut dan lengkap, nggak boleh hilangin salah satu unsurnya. Yang ketiga ini mengenai kaidah kebahasaannya yang digunakan itu harus sesuai dengan teks eksposisinya gitu. Nah, bagaimana? Sudah paham semuanya? Kalau misalkan sudah paham, silahkan dikerjakan teks yang berjudul Terarium Pilihanku. Silahkan dicari, dilakukan pengamatan, penggunaan istilahnya apa, konjungsi kausalitasnya apa. Ingat ya, jangan hanya ditulis begitu, tetapi dibuktikan kalimat mana begitu, ditulis ya, dan jangan contekan. Oke, kalau sudah silahkan boleh dijawab di kolom komentar YouTube-nya Bu Ani. Terima kasih anak-anak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.